Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema Muhammad SAW menambah hukum Allah SWT. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema Muhammad SAW menambah hukum Allah SWT. Mari kita mulai. Muhammad SAW menambah hukum Allah SWT. Kita lihat Kitab Tahara hadis ke-15. Kitab Tahara hadis ke-15. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Saya ulangi sekali lagi. Kitab Tahara hadis ke-15. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan dua macam darah adalah hati dan jantung. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Ini kutipan hadis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dalam Al-Quran dikatakan Allah SWT melarang memakan bangkai dan darah tanpa ada pengecualian atau keistimewaan. Jadi, bila Muhammad SAW mengatakan ada pengecualian terhadap bangkai dan darah, berarti Muhammad SAW sudah membuat hukum sendiri selain hukum Allah SWT. Apakah hukumannya bagi orang yang berani menambahi hukum Allah? Saya ulangi sekali lagi. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah SWT melarang memakan bangkai dan darah tanpa ada pengecualian atau keistimewaan. Jadi, bila Muhammad SAW mengatakan ada pengecualian terhadap bangkai dan darah, berarti Muhammad SAW sudah membuat hukum sendiri selain hukum Allah SWT. Apakah hukumannya bagi orang yang berani menambahi hukum Allah? Apakah hukumannya bagi orang yang berani menambahi hukum Allah? Kita lihat Alkitab Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Kita lihat Alkitab Imamat 17 ayat 12. Kita lihat Alkitab Imamat 17 ayat 12. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 3. Saya ulangi sekali lagi. Kita lihat Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 115 sampai 116. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan kita lihat Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 115 sampai 116. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta,
ini halal, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, ia adalah beruntung. Dari Allah tidak ada pengecualian makan darah dan bangkai, tetapi Muhammad mengadakan pengecualian. Jadi Muhammad SAW menambah hukum Allah. Saya ulangi sekali lagi, Allah melarang makan bangkai dan darah tanpa pengecualian, sedangkan Muhammad SAW menambah ada pengecualian dalam memakan bangkai dan darah. Jadi Muhammad SAW menambah hukum Allah SWT. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.